Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhtar Lutfi Ansori, CGP Angkatan 11 SMKN 1 Cuak Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pada kali ini saya akan membuat video tentang koneksi antar materi modul 1.4. Simpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dan menerapkan konsep-konsep inti pada modul 1.4. Yang pertama, dalam menciptakan budaya positif di sekolah, maka harus menerapkan disiplin positif ke seluruh warga sekolah, memahami perilaku manusia, menjadi manajer dalam posisi kontrol restitusi, membentuk keyakinan sekolah dan keyakinan kelas, menerapkan segitiga restitusi. Disiplin positif akan mempercepat tercapainya tujuan pendidikan nasional. Murid akan berkembang sesuai dengan bakatnya ke arah positif sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berlandaskan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Dalam mewujudkan budaya positif, maka 5 nilai guru penggerak harus selalu dijunjung tinggi, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Jika seluruh warga sekolah dapat bekerja sama atau berkolaborasi dengan tujuan yang sama, maka budaya positif akan segera terwujud. Dalam berkolaborasi mewujudkan budaya positif, maka visi guru penggerak diperlukan agar warga sekolah mampu bergerak hingga akhirnya mampu menggerakkan. Untuk mewujudkan visi tersebut, perlu disusun prakarsa perubahan berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro dan profil belajar Pancasila dengan menggunakan metode Bagja. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Apakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Disiplin positif. Disiplin berbeda dengan hukuman, karena seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Jadi dalam penerapan disiplin tanpa hukuman, itulah yang disebut dengan disiplin positif. Teori kontrol. Teori kontrol menjelaskan bahwa guru dapat mengontrol murid itu sebenarnya adalah sebuah ilusi saja. Orang-orang mampu mengontrol diri adalah diri sendiri. Orang lain tidak mampu mengontrol kita apabila kita tidak mau dikontrol. Sejauh mana kita dapat berdisiplin itu tergantung kita sendiri. Motivasi dari orang lain atau apapun dari orang lain tidak akan berpengaruh apabila kita tidak menerimanya ke dalam diri. Teori motivasi. Ada 3 teori motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan hanya akan memunculkan motivasi secara ekstrinsik. Untuk penghargaan malah sebenarnya bisa menghilangkan perasaan bangga pada pencapaian yang seharusnya bisa dibanggakan, namun tertutup oleh penghargaan dari luar yang diberikan. Selain itu, penghargaan juga dapat membuat orang lain yang tidak mendapatkan penghargaan menjadi tidak termotivasi. Posisi kontrol. Yang pertama yaitu menghukum, yang kedua sebagai teman, yang ketiga manajer, yang keempat membuat merasa bersalah, yang kelima memantau. Posisi yang paling baik dilakukan seorang guru adalah sebagai manajer. Melalui posisi ini, guru akan mengetahui kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi murid, dapat mengarahkan murid kembali pada keyakinan kelas tanpa murid merasa menjadi orang yang gagal. Posisi kontrol sebagai manajer ini merupakan posisi yang paling tepat untuk melakukan pola segitiga restitusi. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival.
Yang kedua, kebutuhan untuk merasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Yang kelima, kebutuhan akan penguasaan. Keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas merupakan kesepakatan yang diputuskan bersama oleh warga sekolah yang bersifat lebih abstrak. Kalimatnya positif, isinya berupa pernyataan-pernyataan universal, namun jangan terlalu banyak agar mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga sekolah atau warga kelas. Segitiga restitusi. Ketika restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketiga langkah tersebut tidak harus ketiga-tiganya dilakukan. Apabila pada diri murid sudah ada yang terpenuhi, misalnya sudah stabil identitasnya, maka tidak perlu melalui langkah menstabilkan identitas. Hal-hal yang menarik dan di luar dugaan. Semua materi dalamnya menarik dan menambah wawasan saya tentang menjadi guru yang lebih baik. Materi seperti teori kontrol, tentang ilusi mengontrol, itu termasuk di luar dugaan saya. Sebenarnya sejak dulu saya sudah mempertanyakan apakah kita dapat mengontrol orang lain. Dari materi ini saya menemukan jawaban bahwa sebenarnya yang mampu mengontrol diri kita adalah diri kita sendiri. Selain itu, disiplin ternyata tidak selalu berkaitan dengan hukuman. Hukuman merupakan alternatif terakhir, bahkan sebaiknya tidak dilakukan untuk membentuk disiplin murid. Disiplin yang bermula dari dalam diri akan bertahan lama dibandingkan disiplin akibat dari hukuman atau penghargaan. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan dalam paradigma berpikir bahwa ternyata yang mampu mengontrol murid adalah murid itu sendiri. Jika kita merasa mampu mengontrol, sebenarnya adalah bahwa murid memperbolehkan kita untuk mengontrolnya. Dengan kata lain, murid menerima untuk dikontrol. Hal yang lebih penting sebenarnya adalah bahwa self-disiplin atau disiplin diri, murid mampu melakukan disiplin dari ke arah kebajikan universal, maka muridlah yang mampu mengontrol diri tanpa harus dikontrol lagi. Mereka merdeka atas dirinya. Mereka merdeka mengontrol dirinya sendiri. Selain itu, terkait hukuman dan penghargaan ternyata dapat menurunkan motivasi internal. Penghargaan yang sejati adalah penghargaan dari diri dalam diri. Ketika seorang mampu mencapai keberhasilannya, penghargaan sejatinya adalah keberhasilan itu. Ketika murid mampu menyelesaikan tugas atau ulangan dengan hasil yang sangat baik, itulah penghargaan sejatinya, bukan mendapatkan hadiah dari gurunya. Hal itu terkadang diperlukan, namun sejatinya penghargaan yang sejati adalah hasil yang dicapai murid itu sendiri. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami adalah kita memperlakukan salah satu murid yang menurut guru lain bandel atau nakal. Namun sebenarnya murid tersebut ingin diterima atau mendapat perhatian yang sama seperti murid yang lainnya. Waktu itu saya belum mengenal kebutuhan dasar manusia dan segitiga restitusi. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa bahagia, ternyata sedikit banyak dulu pernah menerapkan bagian dari segitiga restitusi melalui PGB ini. Saya semakin mantap menekuni dan ingin menambah wawasan yang lebih mendalam lagi untuk menjadi guru yang berkualitas. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam menerapkan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik adalah sudah berpijak pada kebutuhan dasar manusia dan mulai menerapkan segitiga restitusi. Hal yang perlu diperbaiki adalah meningkatkan kemampuan untuk menerapkan segitiga restitusi agar murid yang saya tangani tidak hanya patuh dan daripada saya saja, melainkan kepada semua bapak dan ibu guru di sekolah.
Tentunya tidak bisa memaksakan kepada murid, melainkan mulai sharing dengan Bapak Ibu guru dalam memahami disiplin positif dan budaya positif. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum pada murid-murid yang melanggar peraturan. Perasaan saya saat itu seperti menguras emosi, merasa tidak nyaman dan bertanya dalam hati kepada murid ini bisa berubah tidak ya? Setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai adalah sebagai manajer. Perasaan saya lebih tertantang dan merasa nyaman karena bersama dengan murid menyelami kehidupan murid itu sendiri, memahami kebutuhan dasarnya, dan tidak begitu menguras pikiran karena diselesaikan dengan cara-cara yang solutif tanpa menghakimi. Perbedaannya jelas terlihat bahwa sebagai penghukum hanya akan membuat siswa merasa menjadi orang yang gagal, tidak mampu termotivasi dari dalam untuk melakukan perubahan, dan mungkin dalam diri murid timbul rasa dendam. Sementara menjadi seorang manajer, kita dapat menyelami kehidupan murid, kebutuhan dasar apa yang belum ia dapatkan, mencari solusi bersama-sama atas masalahnya, dan mungkin ikatan antara guru dan murid akan menjadi lebih erat. Sebelum belajar modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Ternyata saya pernah melakukan segitiga restitusi. Tahap yang saya lakukan adalah menstabilkan identitas. Pada tahap ini saya berusaha menjadi temannya agar ia tidak merasa menjadi orang yang selalu salah dan selalu dianggap anak nakal. Dari situ dia dapat bercerita dan merasa nyaman berbicara dengan saya. Selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah. Saya menanyakan tentang kamu melakukan ini pasti ada tujuannya. Dari situ alasan dia melakukan pelanggaran secara tersirat, dia mengatakan ingin diterima dan diperhatikan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Ada. Hal lain mungkin yang berkaitan dengan skenario jika bagian kesiswaan menjadi guru yang ditakuti dan BK sebagai tempat mencurhatkan masalah. Apakah skenario ini akan menjadi langkah yang efektif untuk menciptakan ketertiban di sekolah? Hal ini karena beberapa sekolah menerapkan model yang seperti ini. Demikian, semoga video ini dapat menginspirasi. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.